Teman SD, saat ini saya tengah berada di destinasi wisata Pandanwangi yang letaknya itu di daerah Warung Kondang. Ya, kalau udah teman SD mungkin kalau mau ke sini dari arah Sukabumi itu pas perempatan Warung Kondang belok kiri, ya. Kurang lebih ke sini itu sekitar ada 5 km lah. Oke, teman SD, ini adalah ada kita menemukan nih di sekitar Pandanwangi tanaman hias ya, istilahnya terselip di antara sawah-sawah. Ini adalah jenisnya Bromelia giant ya. Ya, mungkin untuk menambah keindahan dari lingkungan Pandanwangi. Teman SD, di lokasi yang saat ini saya kunjungi di daerah Warung Kondang, di area sebutannya Pandanwangi itu, ini menemukan pohon pisang ya, pohon pisang tapi belum berbuah. Belum Jadi berbuah kita, ya. Iya, akan bicara mengenai daunnya ya. Bagaimana ini fungsi daun pisang dan manfaatnya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, rata-rata yang temen tahu kan daun pisang ini bisa dipakai buat pepes. Pepes. Bungkus pepes ya. Ya, terus buat bikin timbel. timbel. Ya. Terus apa lagi Bung Sobir? Banyak. Kalau kita ada pertemuan segala macam pasti liwetan gitu ya. Ya. Alasnya kan rata-rata gitu. Alasnya pakai daun pisang. Ya, kalau orang Cianjur bilang sih papajar ya. Iya. Papajar biasa pakai acara liwetan. Kayak lontong segala macam lah bisa. Oh, banyak Bisa pakai fungsinya daun ini. pisang ini. Ini Cuman juga sayang ini mungkin karena pengaruh angin ya. pengeluaran angin ya. Sehingga daunnya nih agak robek. Bukan agak robek, ini robek. Iya. Robek. Ya, Jadi daun pisang ini banyak fungsi. banyak. teman. Untuk Banyak fungsi. Untuk hewan pun bisa pakai makanan hewan ya. Kayak kambing gitu ya. Oh, kambing mau makan juga. Tapi rata-rata biasanya pucuknya ya yang diambil ya. Pucuknya ya. Karena- Tapi kegunaannya kalau kita kumpulkan lebih dari 10 kegunaan dari ini gitu ya. Banyak lah kegunaan daun Iya. pisang, bisa digunakan di segala dipakai untuk makanan. Iya. Ya, buat bungkus-bungkus makanan. Di situ ada makanan yang disebutnya apa ya namanya ya, lepet ya. Lepet. Kalau orang Sunda bilang lepet, Ya, kalau orang secara umum bilangnya lontong mungkin ya. lontong. Lontong. Ada buras yang dalamnya ada apa, oncom ya, Iya. pedas. Iya. Nah, nih Bung Din. Ini kan daun padi. Ya, padi tumbuh ya. Tapi kita nggak tahu persis ini berapa bulan usianya karena belum muncul Bunga ya. bunga untuk tumbuh. Bunga padi. Nah, lihat tuh. Indah kan tuh. Indah pada Indah. waktunya. Nah. Itu ada. Nah, ini juga Bung Din, Ya, ini kalau udah dipanen ya, ya. biasanya kan ininya jerami ya. Oh, jeraminya. Ya, Bisa pakai pupuk katanya ya. Makanan ternak bisa. makanan ternak bermanfaat juga. Ini jenis Pandanwangi usia 1 bulan. Pandanwangi ya. Ini padinya usia 1,5 bulan. Heeh. Ini usia 3 bulan buat bisa panen. Ini baru 1,5 bulan, udah jenisnya bulat, Ya. tinggi. Mengenai airnya ini kan kering. Emang sengaja gitu. Sengaja dia karena kalau kebanyakan air hilang Cita wangi, rasa. cita rasa Iya. Pandanwanginya. Kelihatan sengaja nggak ada airnya air gitu. Jadi Pandanwangi ini hanya di tanah-tanah tertentu mungkin ya Ya, ini ditanamnya. khusus di daerah sini Pandanwangi. Jadi kalau orang misalnya orang Sumatera mau tanam Pandanwangi harus bawa tanah dari sini ya. Iya. Sama kita Sini. Hah? sama kita menanam ubi celembu dibawa ke Cianjur kan
bukannya tumbuh jadi ubi celemu, daunnya yang banyak. Nah, sama seperti Pandanwangi juga. Seperti itu. Kalau daerah lain sih bisa tumbuh tapi wanginya kurang. Oh, kurang ya. Yang cocok tanah Sini. yang di sini kurang wangi. Dari segi rasa mungkin Ya, ya. rasa Pandanwangi ya khusus siapa di warung Kondang sini. Ini daerah khusus penghasil padi Pandanwangi. Ya disitulah kita mungkin bersyukur ya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu memang sudah pada tempatnya Iya, dan betul. memiliki khas masing-masing itu yang tidak bisa dirubah. Oke. Ya seperti Bung Sobir, ciri khas kan ada lesung pipit. Ya. Nah, itu kan ciri khas, anugerah. Tidak semua orang punya lesung pipit. Kayak gitulah. Ini kita kan tentang suara daun ini tentang dedaunan ya. Ya, awas belesek nih. Dedaunan itu kan ada lalap juga Lalap. gitu ya. Ah, ini saya pengen tahu ini Genjer. genjer, sok genjer. Nah, ini Ah. jenis tanaman genjer. Teman Nah, ini genjer ya. mungkin hafal nih tentang genjer nih. Ya. Yang tumbuh dengan liar bisa kita jumpai di sawah-sawah. Ini Genjer ya ini ya. genjer ini bisa dijadikan sayur untuk makan, Mhm, untuk juga bisa dibuat lalap mhm. dan bisa untuk ternak juga dicampur dengan dedak itu bisa dikasihkan ke ternak bebek atau yang lainnya Oh, bisa dikombinasikan ya, bisa karena dicampur dengan yang lain. itu bisa kita jumpai di sawah-sawah yang ini bekas sawah bisa tumbuh dengan subur dan liar. Ya, Nah, itu itu tentang kita bisa apa? manfaatkan. Genjer gitu ya. Terus nama ininya genjer memang genjer aja gitu. Ya genjer lebih dikenal dengan genjer aja. Genjer aja Nggak ya. ada yang lain. Oh, Kalau saya bilang eceng ini nggak ada ininya. kayak ini ya. Beda jenis Beda jenis. tapi Ya. Berarti ini bekas pesawahan ya? ini bekas Hah? sawah yang tidak terpakai. Sawah yang dikeringkan. Ini genjer. Genjer. Dia sampai belesek-belesek tuh. Belesek tuh. Genjer. Daun singkong nanti kita beralih ke setelah genjer beralih ke daun singkong. Ada daun yang khas ini. Nah, ini itu tuh. Itu daun singkong. Ini daun singkong ini banyak manfaatnya. Dijadikan banyak makanan terutama di lalap. Yang terkenal tuh kalau di lalap itu dengan masakan Padang. Ya. Masakan Padang setiap ada kita masuk ke rumah makan Padang itu pasti ada yang namanya daun singkong lalapannya. Dan di samping itu juga banyak dibuat dengan makanan yang lainnya yang berbahan dasar daun singkong banyak sekali dan ubinya itu juga bisa dimakan dan banyak kita temui di gorengan di jalan-jalan raya itu pasti ada goreng singkong. Demikian teman SD jalan-jalan kita ke Kampung Pandanwangi yang berada di Warung Kondang. Ketemu lagi nanti kita di area-area yang lainnya di konten-konten selanjutnya dengan tim Suara Daun. Dari kawasan Kampung Pandanwangi, Din Sapala melaporkan.